Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mubarokah Septianti, NIM 190211100079. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Dalam gambar berikut, sistem planning merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan scheduling, lalu operation, kemudian monitoring, dan yang terakhir reports. Sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Gambar berikut merupakan pendekatan pemrosesan informasi. Tujuan dari kebutuhan pemrosesan informasi organisasional disesuaikan dengan kapasitas pemrosesan informasi yang kemudian akan melahirkan efektivitas organisasional. Lanjut, kemudian kita akan masuk ke dalam materi Foundation of Information System in Business. Foundation of Information System in Business memiliki dua komponen. Yang pertama, sistem informasi di dalam bisnis, dan yang kedua adalah komponen dalam sistem informasi. Sistem informasi berfungsi untuk mengorganisir informasi yang memiliki nilai, seperti yang pertama, foundation concept, yang meliputi kebiasaan fundamental, teknisi, bisnis, dan konsep manajerial. Yang kedua, teknologi informasi, meliputi hardware, software, network, data manajemen, dan teknologi basic lainnya. Yang ketiga adalah aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis berkaitan dengan operasional bisnis seperti marketing, manufacturing, dan accounting, serta keunggulan kompetitif dari bisnis tersebut. Dan yang keempat adalah proses pengembangan, yang berisi rencana pengembangan serta implementasi sistem informasi terhadap peluang bisnis yang ada. Dan yang terakhir adalah manajemen challenge, berfokus pada peningkatan keamanan masalah manajemen dalam penggunaan teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Aprilia, NIM 190211100087. Di sini saya akan menjelaskan komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada 3 bagian. Yang pertama, input data, yang kedua, proses data, yang di dalamnya ada kontrol sistem dan organisir data, dan yang terakhir, output yang menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Lalu, mengapa sistem informasi itu penting? Karena yang pertama, dapat membantu memakmurkan serta mempertahankan organisasi. Dan yang kedua adalah memberikan gambaran perkembangan ekonomi global seperti meningkatkan persentase ekspor dan impor serta merencanakan operasi bisnis internasional. Dan yang ketiga adalah menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Karena dengan adanya sistem informasi, perusahaan dapat mengolah data yang diterima secara cepat sehingga perusahaan dapat berfokus untuk memberikan perhatian lebih pada aspek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Astri Putri, NIM 190211100062. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem informasi dan organisasi harus saling mempengaruhi dan membutuhkan, karena sistem informasi dibentuk untuk melayani kebutuhan organisasi. Dengan adanya sistem informasi yang modern itu, diharapkan selain terjadi penghematan biaya, juga dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dalam pengambilan keputusan manajemen, strategi information system merupakan sistem yang sangat berguna karena dapat merubah cara organisasi berhubungan dengan lingkungan dalam rangka membuat organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Kemudian
Perlu diingat bahwa data dan informasi memiliki pengertian yang berbeda. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah kumpulan fakta yang diorganisir dan memiliki nilai tertentu. Informasi teknologi dan informasi sistem juga merupakan hal yang berbeda. Informasi teknologi atau IT merupakan teknologi yang digunakan untuk menangani informasi, contohnya seperti email dan Word. Sedangkan informasi sistem atau IS merupakan komponen informasi yang telah diorganisasi dan memberikan informasi yang berguna, contohnya seperti database, file system, e-commerce, dan SAP. Informasi yang berkualitas juga ditentukan dalam 3 kriteria berikut. Yang pertama time, yang kedua content, dan yang ketiga adalah from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi Sulis, NIM 190211100055. Di sini saya akan menjelaskan tentang atribut kualitas informasi. Dalam atribut kualitas informasi tersendiri yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi waktu, yang kedua dimensi isi, yang keempat dimensi bentuk. Dimensi waktu tersendiri ada 4 macam. Yang pertama, ketetapan waktu. Informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Kedua, kekinian. Informasi harus selalu baru ketika disediakan. Ketiga, frekuensi. Informasi harus tersedia sesering yang dibutuhkan. Keempat, periode waktu. Informasi harus tersedia untuk periode waktu lampau, sekarang, dan masa depan. Yang kedua itu dimensi isi. Dimensi isi ada 5 macam. Yang pertama, keakuratan. Informasi harus bebas dari kesalahan. Kedua, relevan. Informasi harus berhubungan dengan kebutuhan informasi dari penerima tertentu untuk situasi tertentu. Ketiga, kelengkapan. Semua informasi yang dibutuhkan harus tersedia. Keempat, cakupan. Informasi dapat memiliki cakupan sempit dan luas atau untuk fokus internal dan eksternal. Kelima, kinerja. Informasi dapat menunjukkan kinerja dengan mengukur aktivitas yang diselesaikan, kemajuan yang dicapai, atau sumber daya yang diakumulasi. Dan yang terakhir, dimensi bentuk. Dimensi bentuk tersendiri mempunyai 5 macam. Yang pertama itu kejelasan. Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami. Kedua, rinci. Informasi dapat disediakan dalam bentuk rinci dan ringkas. Ketiga, urutan. Informasi dapat disusun dalam urutan yang telah ditentukan. Keempat, presentasi. Informasi dapat disajikan dalam bentuk narasi, numerik, grafik, atau bentuk lainnya. Kelima, media. Informasi dapat disediakan dalam bentuk dokumen tercetak, tampilan video, atau media lainnya.